Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kolom pipih berbentuk L pada sebuah konstruksi bangunan, lebih tepatnya rumah tinggal 2 lantai. Kali ini kita akan membahas mengenai kolom pipih tersebut. Sebuah renovasi rumah tinggal 1 lantai dijadikan 2 lantai. Berapa ukuran dari kolom pipih tersebut? Berapa besi yang dipakai untuk kolom pipih tersebut, baik untuk besi utama maupun untuk sengkang atau bagel? Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain, ini sebuah denah rumah tinggal, ini lantai satunya, dan ini lantai 2. Rumah ini memiliki lebar tanah yakni 5 meter, sedangkan panjangnya yakni 22 meter. Untuk lebih detail mengenai pembahasan denah arsitek, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat untuk denah strukturnya. Kita lihat dari segi desain, ini ada denah pondasi, dan ini denah kolom dan sluf. Kita bahas kolom. Ini ada grid as bangunan, sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sumbu Y-nya A, B, C, D. Ini ada jarak antar sumbu X-nya, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Ini ada ukurannya semua. Dan sumbu Y juga ada ukurannya, jarak antar grid sumbu Y. Ini ada beberapa tipe kolom, ada K1, ada K2, ada K3, ada K4. Jadi ada 4 tipe, K1, K2, K3, dan K4. K1 melebar. Kalau yang K2 ini bentuk L. Kolom pipih bentuk K1, kolom pipih bentuk I. K2 kolom pipih bentuk L. K3 kolom pipih bentuk I, dan K4 kolom pipih bentuk I. Untuk ukurannya ini K1 15 x 40, K2 bentuk L 15 x 30, K3 15 x 30 bentuk I, K4 juga bentuk I 15 x 25. Adapun untuk K1 detailnya kolom, untuk detail kolom seperti ini gambar detail kolom. Ini untuk K1 15 x 40. Ini diameter 13, jumlah 8. Ini jumlahnya 8, tulangan utama. Sengkangnya area tumpuan diameter 8, jarak 100. Area lapangan diameter 8, jarak 150. Ini untuk K2 bentuk L 15 x 30. Ini tulangan utama 6, diameter 13 plus 2, diameter 10. Jadi yang 6 1 2 3 4 5 6. Ini diameter 13. Yang 2 ini 1 2. Ini. Lalu sengkang area tumpuan diameter 8, jarak 100 atau 10 cm. Lapangan diameter 8, jarak 150 atau 15 cm. Yang ini K3 15 x 30. Tulangan pokok pada diameter 13 plus 4, diameter 10. Jadi yang 13 ujung-ujung 1 2 3 4. Yang 4 ini tengah ini diameter 10. Sengkang tumpuan 8, jarak 100 atau 10 cm. Lapangan 8, jarak 150 atau 15 cm.
sedangkan ini keempat. 15 kali 25, tulangan pokok 4, diameter 3, diameter 12, 1, 2, 3, 4, ujung-ujung 2, diameter 10, tengah ini. Sengkang diameter 8, jarak 100, area tumpuan, area lapangan 8, jarak 150 atau 15 cm. Untuk menentukan dimensi kolom pipih pada sebuah rumah tinggal dan juga termasuk menentukan besaran besi yang dipakai, jumlahnya berapa, diameternya berapa, termasuk besi utama ataupun sengkang, ini tidak sembarangan, tidak hanya dikira-kira, namun melalui proses yang cukup rumit, yakni harus dilakukan analisa perhitungan struktur. Dengan adanya analisa perhitungan struktur, nantinya kita masukkan beban yang bekerja pada bangunan tersebut, mulai dari beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa sesuai dengan kota yang akan kita bangun rumah atau bangunan. Sekarang kita lihat proses pekerjaan di lapangan seperti apa. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan pondasi. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan pondasi pada bangunan ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Dan juga saya membahas mengenai proses pekerjaan slub dan rapat lantai dasar pada bangunan ini. Untuk lebih detail mengenai video slub dan rapat lantai dasar bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Dan ini adalah kolom tipe K1 dengan ukuran 15 kali 40, dan itu kolom pipih model L tipe K2 15 kali 30. Itu yang sudut sana keempat. Ini juga K2 kolom pipih model L ukuran 15-30. Ini juga sama kolom pipih model L ukuran 15 kali 30. Dan itu sebelah kiri juga banyak kolom pipih dan juga sebelah kanan ini. Dan ini kolom pipih tipe K1 ukuran 15 kali 40. Kesininya 40. Kesininya tebelnya nanti ngikuti dinding bata, yakni 10 cm. Untuk besinya ini kita pakai besi 13 ulir, jumlah 8. Sedangkan untuk sengkang atau bagel kita gunakan besi 8 polos. Area tumpuan jaraknya 10 cm, bawah dan atas. Area lapangan tengah jaraknya 15 cm. Ini dia. Bagelnya kita pakai ukuran 8 kali 35. Area tumpuan ini tingginya 1/4 dari tinggi kolom, jarak 10 cm bagelnya. Area lapangan jarak setengah dari tinggi kolom dengan jarak bagel 15 cm. Bagian atas kembali ke area tumpuan, jarak 10 cm. Dan ini untuk kolom tipe K2, kolom pipih bentuk L, bisa teman-teman saksikan ini dengan ukuran 15 kali 30. Tebelnya nanti ngikuti tebel dinding bata. Ini untuk pembesiannya, ini kita pakai kombinasi besi 13 dan 10 ulir. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita pakai besi 13 ulir. Lalu ini 1, 2 kita pakai besi 10. Jadi totalnya besinya 8. Untuk sengkang area tumpuan ini pakai besi 8 dengan jarak antar bagel ini yakni 10 cm. Untuk area tumpuan ini 10 cm, tingginya kurang lebih 1/4 dari tinggi kolom. Ini area lapangan jarak 15 cm,
Kembali ke tumpuan, jarak 10 cm untuk bagel atau sengkangnya. Ini ada kolom K1 1540, itu K2 1530 kolom pipih L. Ini K1 juga, yang sana yakni K2. Di antar kolom ini jaraknya 275, ini ke sini 2,25. Itu depan juga ada kolom struktur, jadi kolomnya ini saling berhubungan, baik yang untuk slope-nya maupun untuk baloknya nanti saling mengikat antar kolom, jadi lebih kuat, lebih stabil. Ada ikatan di bawah dan juga ada ikatan di bagian atas. Ini juga K2. Itu K3 1530. Yang itu K3. K3 ini besinya pakai kombinasi 13 dan 10. 13 jumlah 4, 10 juga jumlah 4, yang 13 di sudut-sudut. Dan ini untuk K4 15 kali 25. Kesininya nanti 15, kesininya 10, ngikuti tebal bata. Ini besinya kita pakai diameter 13 jumlah 4, yang di sudut 1, 2, 3, 4, pakai diameter 13, yang tengah ini 2 pakai diameter 10. Untuk sengkang atau bagel kita gunakan besi 8. Area tumpuan jarak 10 cm. Ini jarak 10 cm area tumpuan. Area lapangan kita pakai jarak 15 cm. Kembali ke tumpuan atas, kita pakai jarak sengkang atau bagel 10 cm. Sebelumnya untuk pembesian kolom ini sudah masuk pada pembesian pondasi pelcap. Jadi sebelum pengecoran pondasi pelcap ini, besi utama kolom harus masuk pada pondasi pelcap. Seperti ini kolom di tipe tepi. Dan itu kolom pipihnya masuk pada dinding, kita bobok. Untuk besi utama harus masuk pada pondasi pelcap. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman bagaimana memotong panjang besi kolom lantai 1 yang masuk pada pondasi pelcap dan berada di atas lantai 2 itu sampai setinggi berapa steknya untuk besi kolom lantai 2-nya nanti. Jadi untuk mencari panjang besi potongan dari lantai 1 ke lantai 2 ini caranya seperti ini. Kita cari tahu dulu ketinggian antar lantai. Lantai 1 ke lantai 2 365 cm, 2 ke 3 sama 365 cm. Setelah itu pelcap ini, dudukan galian pelcap ini berapa terhadap lantai 1. Ini 80 cm. Lalu besi yang warna merah ini ada hak atau kait ke pelcap. Ini kurang lebih kita buat 20 cm. Ini dari lantai 2 besinya kita naikkan kurang lebih 135 cm, 135 cm. Jadi potongan besi dari lantai 2 ini harus berada di area lapangan. Jangan sampai cuman ketinggian 60 cm atau 80 cm yang masih di area tumpuan. Jadi ini untuk sambungan ke besi berikutnya ini harus berada di area lapangan. Ini katakanlah L-nya tingginya 365 cm, tumpuan itu 1/4 L, bagian bawah, atas juga 1/4 L, sedangkan lapangan ini setengah L. Jadi potongan ini harus ada di area lapangan ini. Kalau 1/4 L dari 365 ini 91,25 cm. Untuk lapangan 1 meter 825 cm, tumpuan lagi atas 91,25 cm. Karena ini tingginya dari lantai 135 cm, berarti masih berada di area lapangan. Karena batas tumpuannya yakni 91,25 cm.
Ini sambungannya nanti berada di area lapangan. Kalau kita total panjang besinya ini, ya ini berarti ini kaitnya 20 cm, kita tambah ini 80 cm, kita tambah ini 365 cm, kita tambah naik 135 cm. Jadi untuk besinya ini panjang totalnya yakni 6 meter atau 600 cm. Makanya satu lonjor besi ini kita potong jadi 2, yakni 6 meteran. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, kenapa kok sambungan ini berada di area lapangan? Kok tidak boleh di area tumpuan? Penjelasannya seperti ini. Jadi ini tadi warna hitam, garis warna hitam ini adalah kolom dengan ketinggian 365 cm atau L-nya, tingginya ini L. Ini karena kolom ini mendapat beban dari atas ke bawah dan juga dari samping, maka ada reaksi dari kolom ini membentuk momen seperti ini. Jadi ini area tumpuan, ini lapangan, ini tumpuan lagi. Ini gaya nilai momennya berbeda. Di area tumpuan ini nilainya besar. Jadi ini kolom semakin ke kiri ini nilainya semakin besar. Yang di bawah juga gitu, area tumpuan ini kolom tadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan garis yang bersinggungan ini dari ujung sini sampai ujung sini kita tarik ketemu kolom ini nilainya kecil. Nilai kecil ini berada di area lapangan. Makanya kenapa sambungan kolom ini sebaiknya di area lapangan, bukan di area tumpuan. Dan juga kalau kita lihat desain sengkang atau bagel, itu area tumpuan lebih rapat jaraknya, lebih kecil jaraknya daripada area lapangan. Kalau area lapangan jarak antar bagel atau antar sengkang itu lebih lebar daripada area tumpuan. Karena apa? Ya karena ada nilai ini, momennya di area lapangan kecil, di area tumpuan ini nilainya besar. Demikian penjelasan mengenai pembesian sebuah kolom pipi pada sebuah rumah tinggal 2 lantai. Tadi kita bahas mengenai dari desain hingga ke pelaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.